Saya sebagai warga ya, masyarakat yang memang juga lahir dari bawah gitu. Lahir dari bawah melihat bahwa sosok ini tidak diragukan lagi untuk memang untuk kalau kita bicara soal mereka siap jadi pemimpin, sangat siap. Bagi saya ya, pemimpin itu lahir dari perjuangan, bukan diwariskan gitu. Kita ketemu lagi dengan saya Kokun tadi. Kita mau ngobrol banyak sebetulnya, apalagi menjelang Pilpres kayak gini kan kita penting tahu tuh program-program penting para capres, sehingga nanti ini jadi bekal kita agar kita bisa memilih calon pemimpin kita dengan benar. Karena kalau pilihan kita salah, akibatnya masa depan kita jadi taruhannya. Nah, di sebelah saya ini ada anak muda dari Larantuka ya. Larantuka itu di Flores, NTT. Saya pernah mampir juga ke Sika waktu itu dan Yogen Sogen ya. Saya panggilnya Yogen. Yogen ini salah satu juru bicara muda yang mewakili Ganjar Mahfud. Yogen ini sekarang sedang menempuh pendidikan S2 ya, Gen ya. S1-nya dulu bidang apa? Pendidikan, Guru. Wow, saya amat yakin nih tertariknya jadi atau bergabung dengan Ganjar Mahfud ada hubungannya dengan dunia pendidikan ya? Ya. Apa yang menurut Anda menarik dari programnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud tentang pendidikan, Gen? Saya melihat Pak Ganjar, saya menilai ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu berhasil mendidik pemikiran dan mendidik hati. Mendidik pemikiran dan mendidik hati mereka ya. Okay. Mereka sudah melampaui itu bahwa sekarang ada keterpanggilan untuk menjadi pemimpin di Republik ini ya, menjadi capres dan cawapres. Saya berpikir ini adalah sebuah panggilan nurani. Oke. Nah, saya sangat terkesan soal kedua sosok ini. Apa yang membuat Anda terkesan? Yang membuat saya terkesan yang pertama saya kalau dalam konteks visi misi ya, berbicara soal Indonesia unggul, terus gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari ya. Saya bicara dalam segi konteks keadilan ya. Saya sangat mengagumi bahwa khususnya secara khusus Pak Ganjar ya, karena sosok ini lahir dari keluarga yang sederhana. Keluarga sederhana dan melewati tahapan proses demi proses yang akhirnya beliau sampai kepada titik ini. Tetapi yang melatar belakangi semua prosesnya itu adalah pendidikan. Gitu. Oh, jadi Anda melihat bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud sampai pada titik ini karena dia sangat serius dalam mengikuti pendidikan. Terus programnya apa yang Anda tahu tentang Ganjar Mahfud berkenaan dengan dunia pendidikan? Dan ada, kalau kita bicara dari proses pendidikan, ada beberapa poin ya, poin di program dari 8 program. Nah, poin yang pertama di antara visi misi Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pembangunan kualitas SDM. Pembangunan kualitas sumber daya manusia. Transformasi pendidikan. Karena ini memang untuk mencapai Indonesia emas. Yang pertama kita harus keluar dari ruang gelap kemiskinan. Gitu. Tetapi kemiskinan itu bisa kita lewati ketika pendidikan kita menjadi baik. Gitu. Artinya Anda pengen bilang bahwa kalau pendidikan baik, otomatis kemiskinan juga akan berkurang. Gitu. Kenapa bisa ada korelasi itu? Dari pengalaman saya, nah ini berkaitan dengan visi misi Pak Ganjar ya, mencanangkan terkait dengan pendidikan gratis 12 tahun ya, artinya dari SD. Dari SD sampai SMA. Yang kedua, ini yang membuat saya terharu adalah keluarga satu sarjana. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Kepedulian dia terhadap pendidikan itu sangat tinggi. Di sisi lain, satu keluarga satu sarjana itu saya alami. Oh, Anda mengalami saya sendiri? mengalami sendiri itu. Gimana ceritanya? Dulu ya di kampung ya, saya bicara soal bagaimana sejauh pendidikan akhirnya membawa saya sampai ke sini ya. Sampai ke titik ini. Itu latar belakangnya sama itu di kampung itu kami tidak memiliki cita-cita untuk mencapai sarjana. Oh, kenapa? Sangat mustahil karena kampung Anda di mana? Di Larantuka, tapi ada satu kampung nama Desa Bantalam. Desa Bantalam itu dari ibu kota Larantuka itu jauh? Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Terus kenapa Anda nggak berpikir bahwa jadi sarjana itu kok susah sekali? Apa? Di pemikiran orang tua saya dulu. Ya, karena yang dulu yang memang ada, kedua ada sekolah rakyat ya, dan itu juga sangat sulit untuk menguliakan anaknya gitu.
Oh, oke. Karena biaya. Karena biaya ekonomi terus dan memang secara pendapatan memang Nggak mencukupi lah ya untuk kuliah gitu loh ya. ya kita makanya ketika berpikir mencapai sarjana ini sesuatu yang Oke. Yang wah banget ya. yang wah gitu, yang tidak bisa dicapai gitu, Bang. Gitu. Tetapi Nah, terus kemudian komitmen orang tua akhirnya Anda bisa kuliah. gotong royong dengan saudara-saudaranya. Dari situ Bang, dari situ akhirnya melahirkan satu sarjana di kami satu sarjana. Tapi itu kemudian ketika kakak saya selesai sarjana, akhirnya kerja dan ongkos kami. Oh jadi Saya terakhir nih, Mas. terakhir. Saya anak terakhir dari Kakak 4 Anda bersaudara. kuliah sarjana dan kemudian kerja Nah. menghasilkan secara ekonomi ngebantu Anda untuk kuliah. Karena begini ya Bang, prinsip orang tua saya itu, saya tidak punya warisan. Yang saya wariskan hanya ijazah. Iya. Jadi dia hanya memberikan warisan ijazah gitu. Pokoknya pendidikan dulu lah ya. Pendidikan yang utama. Dan Anda merasakan bahwa ketika kakak kuliah dan kemudian dapat kerja yang layak, Iya. itu bisa membantu keluarga? Iya, sangat membantu Bang. Sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Dan Anda dari keluarga jadi sarjana keberapa di keluarga? Saya sarjana keempat. Sarjana keempat. Semuanya sarjana. Oh, berarti sudah lewat satu keluarga satu sarjana itu. Iya. Sudah 4 sarjana sekarang. Jadi karena ini berawal dari sama kayak dengan pemikirannya Pak Ganjar impikan. Oh, oke. Iya, satu keluarga miskin satu sarjana itu. Iya. Karena pemikiran sangat progresif bahwa keluar dari ruang gelap bernama kemiskinan itu, Oke. tonggaknya itu awalnya harus pendidikan. Pendidikan. Iya. Jadi di kampung Anda sekarang itu masih banyak orang yang susah mengakses pendidikan sehingga anak-anak pintar di Larantuka sana tidak bisa mengakses kuliah, masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak banget. Masih banyak. Sekarang mungkin bisa terbantu dengan kalau sarjana di tataran sarjana dengan KIP ya. KIP, tapi itu kan dari DPR. Iya. DPR dari program kementerian bersama dengan Komisi Pendidikan di DPR, akhirnya mau fokus kepada anak-anak miskin gitu, yang bisa memberikan beasiswa kepada anak miskin. Tetapi kalau berbicara dalam yang konteksnya lebih luas ya, masih banyak juga. Masih banyak banget ya. Kenapa? Itu yang membuat saya terharu dengan apa yang menjadi pemikiran dan menjadi cita-citanya Pak Ganjar ya, bahwa dia sangat bermimpi untuk, mungkin karena yang saya alami dialami juga sama Pak Ganjar kayaknya. Oh iya, dia kuliah susah sampai sempat nggak bayar kuliah karena. Nah, gini Yogen, dalam konteks itu kan Anda ngambil pendidikan guru ya? Iya, benar. Guru. Terus sekarang kan pendidikan itu bukan cuma anak-anaknya aja, Ya. guru juga penting untuk diperhatikan. Apa problem guru kita sekarang yang mungkin bisa diselesaikan sama Mas Ganjar dan Pak Mahfud? Ya, ada beberapa problem ya kalau di persoalan guru hari ini, Pak. Yang pertama sertifikasi guru. Sertifikasi guru, Sertifikasi guru ada 1,6 juta yang belum tersertifikasi. 1,6 juta guru di yang belum- Indonesia. iya, Itu mereka masih honorer atau gimana? Ada yang honorer, ada yang PNS. Nah, ketika mereka dapat sertifikat atau tersertifikasi, apa manfaatnya buat mereka? Untuk guru ya, karena itu secara legal ya, guru itu sudah dianggap dia ada pegangan gitu, maksudnya memperkuat secara profesinya, ya. Profesinya dan bisa di sisi lain kalau kita bicara soal sertifikasi guru itu ada tunjangan. Oke. Dan ini secara ekonomi juga sangat membantu para guru. Oke. Tetapi yang poin pentingnya ya, poin penting kenapa guru belum tersertifikasi itu karena persoalan administrasi. Administrasinya guru dibebani soal administrasi. Mau bagaimanapun juga pendidikan harus membahagiakan murid. Gitu. Tapi pendidikan malah mengkerangkeng guru. Seolah-olah Oh, dia sibuk dengan administrasi, kurikulum dan lain-lain. Akhirnya waktunya habis ngajar, pulang ke rumah, ngurus administrasi. Kurikulum, kalau dulu saya itu apa namanya nih? mata pelajaran besok Iya, gitu. dia harus menyusun dari sore atau malam ini gitu. Anda dulu ngajar? Saya Sempat ngajar? di tahap akhir kuliah, Bang. Oh, kayak KKN gitu? KKN namanya. Iya. Tahap akhir kuliah, Ya, ngajar. ngajar. Ngajar siswa SD, SMP? SMP dulu. SMP. Iya, Mata kuliah apa? Mata pelajaran apa yang dulu Anda Ini pegang? bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra. Oh, berarti Anda termasuk penyuka sastra ya? Saya punya sastra. Dari segi pendidikan itu, Bang. Dari konteks guru ya, ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.
Yang kedua, kita bicara kembali, kita melihat ke belakangnya. Kita pembicaraan soal visi misi presiden ini tidak hanya kita melihat di halaman depan. Coba kita lihat di halaman belakang negara ya. Misalnya di daerah 3T, di daerah perbatasan. Yang menjadi cita-cita besarnya di visi misi ya, saya lihat di visi misinya Pak Ganjar itu pengangkatan honorer itu menjadi P3K. Oh, pengangkatan guru-guru honorer. Guru menjadi ke P3K. Itu dengan diangkat gitu maka pendapatannya otomatis bisa meningkat ya. Sekarang kisaran di 3 juta, di atas 3 juta kalau nggak salah ya. Atas 3 juta. Terus ada mimpi juga untuk P3K diangkat jadi PNS. Oh, jadi memang programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud bagaimana konsen pada pendidikan. Dan bukan cuma muridnya tapi juga gurunya. Ya, gurunya juga. Dan kemudian setelah itu pendidikan ini akan membawa perubahan atau dampak pada pengurangan kemiskinan minimal di keluarga murid itu kan ya. Jadi gurunya beres. Yogen, satu pertanyaan yang mungkin pamungkas ini yang bisa Anda sampaikan, kira-kira ya dengan anak-anak muda atau apa yang Anda lihat, kelebihan apa dari Ganjar Mahfud sehingga selain tadi, apa sih yang menurut Anda kok ini layak lah ya memimpin Indonesia ke depan? Ya, yang saya tekankan dari awal tadi, kenapa sangat layak? Kedua sosok ini sudah membangun pikiran dan membangun hati. Membangun pikiran dan membangun hati. Apa yang membuat? Tidak ada beban masa lalu. Oh, oke. Mereka berdiri, maksudnya natural gitu. Dua sosok ini lahir dari keluarga sederhana dan keduanya sederhana, melewati tahap demi tahap proses yang memang perjuangannya berdarah-darah gitu kalau dari bawah tidak dikarbit begitu. Dan saya sebagai warga ya masyarakat yang memang juga lahir dari bawah gitu, lahir dari bawah melihat bahwa sosok ini tidak diragukan lagi untuk memang untuk kalau kita bicara soal mereka siap jadi pemimpin, sangat siap gitu. Sangat siap dari tahap demi tahap yang mereka alami dari legislatif, eksekutif. Apalagi yang dibantu Pak Mahfud ya, dia sudah di melalang buana di dunia yudikatif ya. Itu sangat memperkuat bagaimana Indonesia ke depan. Apalagi kita bicara soal konteks 2045. Ya kita juga harus isu yang pertama harus kita singkirkan adalah bagaimana korupsi disikat. Memang korupsi harus disikat habis. Yang kedua kita berbicara soal kualitas SDM kita. Itu yang menjadi harapan besar terhadap kedua sosok ini. Dan kepada anak-anak muda sih saya sih cukup prihatin lah. Maksudnya cukup prihatin dalam pemikiran saya kok ketika negara memfasilitasi ada tiga calon, tapi di antara tiga ini ada yang memang betul-betul sudah selesai dengan dirinya mereka sendiri gitu. Bagi saya Pak Mahfud dengan Pak Ganjar ini sudah selesai dengan diri mereka sendiri gitu. Contoh ini Pak Mahfud selama dia menjadi pejabat ya, kita lihat tidak ada kasus atau apa yang melekat di dalam dirinya gitu. Tidak ada, artinya dia tidak punya beban soal itu. Menjalankan apa yang menjadi kehendak masyarakat gitu. Ketika terpilih, mandat yang diberikan masyarakat saya pikir sangat-sangat bagus dan sangat layak. Artinya dua orang ini Ganjar Mahfud itu merupakan model yang paling pas lah ya. Paling pas untuk saat Indonesia. Ini ya. Saya pikir tidak ada calon lain dah. Maksudnya dalam konteks pemilu 2024 ya, meskipun tiga calon yang difasilitasi oleh siapapun nanti yang terpilih ya kita harus menghargai proses demokrasi. Tetapi yang menjadi kegetiran buat saya ya gitu, ketika proses ini sudah ternodai Bang. Ya, ketika proses ini sudah ternodai, maksudnya apa yang kita harapkan lagi bahwa akarnya sudah bermasalah gitu. Bagi saya ya pemimpin itu lahir dari perjuangan, bukan diwariskan. Bukan diwariskan. Kalau diwariskan namanya kerajaan. Kita ini republik ya kan. Oke, Yogen, terima kasih ngobrolnya asik. Ini teman-teman dari NTT diwakili sama Yogen menyuarakan pikiran-pikirannya dan saya setuju. Memang salah satu langkah agar kita sampai pada kemakmuran, kita sampai pada kesejahteraan itu membenahi pendidikan. Kalau kualitas sumber daya manusianya bermasalah atau kurang, bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ke depan dengan baik?
Yogan terima kasih. Siap. Kita akan diskusi lagi pada pertemuan-pertemuan mendatang. Saya Kogun tadi. Thank you.